Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Lazi Safroni. Di sini saya akan memaparkan tentang materi infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apa itu ISPA? ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut yang menyerang tenggorokan, hidung, dan paru-paru yang berlangsung kurang lebih 14 hari. ISPA mengenai struktur saluran di atas laring, tapi kebanyakan penyakit ini mengenai sebagian saluran atas dan bawah secara stimulan atau berurutan. Adalah penyakit yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran pernafasan, mulai dari hidung hingga alveoli termasuk jaringan adeneksanya seperti sinus, rongga telinga, tengah, dan pleura. Jadi disimpulkan bahwa ISPA adalah suatu tanda dan gejala akut akibat infeksi yang terjadi di setiap bagian saluran pernafasan atau struktur yang berhubungan dengan pernafasan yang berlangsung tidak lebih dari 14 hari. Klasifikasi ISPA menurut Muttaqin 2008. A. Golongan umur kurang 2 bulan. 1. Pneumonia berat. 2. Bukan pneumonia atau batuk pilek biasa. B. Golongan umur 2 bulan sampai 5 tahun. 1. Pneumonia berat. 2. Pneumonia sedang. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2002 dibagi menjadi 3, yaitu 1. ISPA ringan, 2. ISPA sedang, 3. ISPA berat. ISPA disebabkan oleh 1. Bakteri atau virus, 2. Lingkungan rumah yang terdiri dari pencemaran udara dalam rumah, ventilasi rumah, dan juga kepadatan hunian rumah. Yang ketiga, pencemaran udara. Dan yang keempat adalah asap rokok. Tanda dan gejala ISPA banyak bervariasi antara lain demam, pusing, malas atau lemas, anoreksia, tidak nafsu makan, vomitus atau muntah, fotofobia atau takut cahaya, gelisah, batuk, keluar sekret, stridor atau suara nafas, dyspnea atau kesakitan bernafas, retraksi suprasternal atau adanya tarikan dada, hipoksia atau kurang oksigen, dan dapat berlanjut pada gagal nafas apabila tidak mendapat pertolongan dan mengakibatkan kematian. Selanjutnya ada bahaya ISPA, meliputi anak tidak bisa minum, kejang, kesadaran menurun, nafas mengorok, berat badan anak menurun atau gizi buruk. Penata laksanaan ISPA. Pedoman penata laksanaan kasus ISPA akan memberikan petunjuk standar pengobatan penyakit ISPA yang akan berdampak mengurangi penggunaan antibiotik untuk kasus-kasus batuk pilek biasa serta mengurangi penggunaan obat batuk yang kurang bermanfaat. Strategi penata laksanaan kasus mencakup pula petunjuk tentang pemberian makanan dan minuman sebagai bagian dari tindakan penunjang yang penting bagi penderita ISPA. Penata laksanaan ISPA meliputi langkah atau tindakan sebagai berikut. Ada pengobatan. 1. Pneumonia berat, dirawat di rumah sakit, diberikan antibiotik, parenteral, oksigen, dan sebagainya. 2. Pneumonia diberikan obat antibiotik, kontromoxazol peroral. Bagi penderita tidak mungkin diberi kontromoxazol atau ternyata dengan pemberian kontromoxazol keadaan penderita menetap, dapat dipakai obat antibiotik pengganti yaitu ampicillin, amoxicillin atau penisilin, dan prokain. 3. Bukan pneumonia. Tanpa pemberian obat antibiotik diberikan perawat di rumah. Untuk batuk dan digunakan obat batuk tradisional atau obat batuk lain yang tidak mengandung gizi zat merugikan seperti kodein, dextrometorphan, dan antihistamin. Bila demam diberikan obat penurun panas yaitu paracetamol. Penderita dengan gejala batuk pilek bila pada pemeriksaan tenggorokan didapatkan adanya bercak nanah atau eksudat
disertai pembesaran kelenjar getah bening di leher, dianggap sebagai radang tenggorokan oleh kuman Streptococcus dan harus diberi antibiotik atau penisilin selama 10 hari. Tanda bahaya: setiap bayi atau anak dengan tanda bahaya harus diberikan perawatan khusus untuk pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dikerjakan seorang ibu untuk mengatasi anaknya yang menderita ISPA. 1. Mengatasi panas atau demam. 2. Mengatasi batuk. 3. Pemberian makanan. 4. Pemberian minuman. Selanjutnya ada pencegahan ISPA. 1. Menjaga kesehatan gizi agar tetap baik. 2. Imunisasi. 3. Menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan. 4. Mencegah anak berhubungan dengan penderita ISPA. Batuk dan digunakan obat batuk tradisional atau obat batuk lain yang tidak mengandung gizi zat merugikan seperti kodein, dextrometorphan, dan antihistamin. Bila demam diberikan obat penurun panas yaitu paracetamol. Penderita dengan gejala batuk pilek, bila pada pemeriksaan tenggorokan didapatkan adanya bercak nanah atau eksudat disertai pembesaran kelenjar getah bening di leher, dianggap sebagai radang tenggorokan oleh kuman Streptococcus dan harus diberi antibiotik atau penisilin selama 10 hari. Tanda bahaya: setiap bayi atau anak dengan tanda bahaya harus diberikan perawatan khusus untuk pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dikerjakan seorang ibu untuk mengatasi anaknya yang menderita ISPA. 1. Mengatasi panas atau demam. 2. Mengatasi batuk. 3. Pemberian makanan. 4. Pemberian minuman. Selanjutnya ada pencegahan ISPA. 1. Menjaga kesehatan gizi agar tetap baik. 2. Imunisasi. 3. Menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan. 4. Mencegah anak berhubungan dengan penderita ISPA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 asclepioritis. Oke, yang pertama yaitu ada pengajian anamnesa. Pengajian mengenai nama lengkap, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, umur, tempat lahir, asal suku bangsa, nama orang tua, pekerjaan orang tua, dan juga penghasilan. Kemudian ada keluhan utama. Di sini adanya demam, kejang, sesak nafas, batuk produktif, tidak maunya makan, anak rewel, gelisah, dan juga sakit kepala. Kemudian kita beralih ke keadaan kesehatan saat ini, yaitu anak lemah, kemudian tidak mau makan, dan juga cyanosis, kemudian sesak nafas, adanya gelisah, ronki, wheezing, kemudian ada batuk, demam, cyanosis di daerah mulut hidung, dan juga muntah diare. Kemudian kita beralih ke riwayat keluarga. Di sini dijelaskan riwayat penyakit infeksi, TBC, pneumonia, dan infeksi saluran nafas yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu kita membahas mengenai pemeriksaan fisik. Di sini yang pertama yaitu keadaan umum tampak lemah, kemudian sakit berat. Kemudian yang kedua yaitu tanda-tanda vital. Di sini dijelaskan tekanan darahnya menurun, kemudian nafas sesak, nadi lemah dan cepat, kemudian suhunya meningkat dan juga terdapat cyanosis. Kemudian yang ketiga yaitu kita periksa tinggi badan dan juga berat badan, apakah sesuai dengan pertumbuhan dan juga perkembangan. Kemudian yang keempat, kulit inspeksi, biasanya tampak pucat dan juga cyanosis. Kita lakukan palpasi, biasanya kita periksa keadaan turgor. Di sini keadaan turgornya kurang baik, yaitu kulitnya jelek. Kemudian kita bisa periksa rambut, kita inspeksi, kita lihat yaitu apakah adanya rambut yang warna merah rata atau tidak, kemudian keadaan rambutnya bersih atau kotor. Kondisi rambutnya kita lihat apakah bercabang atau tidak. Kemudian selanjutnya kita lakukan palpasi, yaitu apakah rambut tersebut mudah rontok atau tidak. Kemudian kita periksa bagian kuku, inspeksi, lihat kondisi kuku pucat atau tidak. Kemudian kita palpasi, biasanya kita palpasi menggunakan CRT. Di sini dijelaskan CRT-nya kurang dari 2 detik. Kemudian kita beralih ke kepala.
kita inspeksi, kita lihat bagaimana kesimetrisan kepala. Biasanya klien mengeluh sakit kepala, kemudian apabila kita palpasi, kita akan memeriksa bagaimana apakah di kepala terdapat benjolan atau nyeri. Kemudian mata, kita inspeksi, biasanya konjungtiva dan juga sklera berwarna normal, kemudian lihat refleks kedip atau tidak, terdapat radang atau tidak, kemudian kita lihat pupil keadaan isokor atau tidak. Di sini pupil keadaannya isokor. Kemudian kita beralih ke hidung, kita inspeksi. Di sini hidung inspeksi dengan cara biasanya terdapat pernafasan cuping hidung, terdapat juga sekret yang berlebih dan juga terpasang O2 di hidung. Dan kita palpasi apakah adanya nyeri tekan dan juga benjolan. Kemudian bagian mulut dan faring, biasanya pucat sianosis, kemudian membran mukosanya kering, bibir kering dan juga pucat. Kemudian telinga kita inspeksi, biasanya berwarna pucat. Kemudian di sini terdapat sianosis, membran mukosa juga kering. Kemudian di sini bibir kering dan juga pucat. Kemudian bagian telinga kita lakukan inspeksi apakah adanya kotoran atau cairan dan bagaimana bentuk tulang rawannya. Kemudian kita palpasi apakah adanya respon nyeri pada daun telinga. Kemudian kita beralih ke toraks, yaitu pemeriksaan dada pada balita dengan ISPA, inspeksi saluran pernafasan akut, yang biasanya berkondisi ISPA sedang, yang meliputi yaitu inspeksi kita perlihat inspeksi kita periksa nafasnya cepat, kemudian ada tarikan dada, bagian mulut dan faring, biasanya pucat sianosis, kemudian membran mukosanya kering, bibir kering dan juga pucat. Kemudian kita periksa bagian telinga, yaitu kita inspeksi apakah adanya kotoran atau cairan dan juga kita lihat bagaimana bentuk keadaan tulang rawan. Kemudian kita palpasi apakah adanya respon nyeri pada daun telinga. Kemudian kita beralih ke toraks, yaitu pemeriksaan dada pada balita dengan ISPA sedang, meliputi inspeksi nafas cepat dan tarikan dada bagian bawah ke dalam. Kita lakukan auskultasi apakah adanya stridor atau wheezing yang menunjukkan tanda bahaya pada balita tersebut. Kemudian kita periksa abdomen, kita inspeksi, lihat kesimetrisan dan juga adanya pembesaran abdomen. Kemudian kita palpasi apakah adanya nyeri tekan dan juga pembesaran abdomen. Kemudian yaitu kita periksa ke genitalia. Kita inspeksi adanya klien genitalia, adanya pembesaran skrotum atau adanya lesi pada genitalia. Kemudian palpasi apakah ada nyeri dan juga apakah ada benjolan di area genitalia. Kemudian yang terakhir yaitu kita periksa ekstremitas, kita lakukan inspeksi apakah adanya odem, tanda sianosis dan kesulitan saat bergerak, dan juga kita akan palpasi apakah adanya nyeri tekan dan benjolan. Kemudian yang terakhir kita lakukan perkusi, periksa reflekteki dan juga refleks hammer. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan leukositosis dan juga menurunnya gas darah arterik, ronsen torak, infiltrat pada lapangan paru. Diagnosa yang biasanya muncul pada penderita ISPA adalah kebersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan ekspansi paru, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan perusakan atau pelemahan muskuloskeletal. Ada juga gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan perfusi, ventilasi, dan perubahan membran kapilar alveolar. Ada juga hipertermi berhubungan dengan invasi mikroorganisme dan juga ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan asupan diet kurang. Selanjutnya kita masuk pada NOC dan NIC. Pada kasus diagnosa keperawatan yang pertama, kebersihan jalan nafas yang tidak efektif berhubungan dengan ekspansi paru. Untuk NOC-nya sendiri, respiratory status ventilation, respiratory status airway patency, respiration control. Dengan kriteria hasil, suara nafas yang bersih, tidak ada cyanosis dan dyspnea, menunjukkan jalan nafas yang paten, mampu mengidentifikasi dan mencegah faktor yang menyebabkan saturasi oksigen dalam batas normal. Untuk NIC-nya, pastikan kebutuhan oral tracheal suctioning, berikan oksigen, anjurkan pasien untuk istirahat dan nafas dalam, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi,
Keluarkan sekret dengan batuk atau suction. Auskultasi suara nafas, catat adanya suara nafas tambahan. Monitor status hemodinamik, berikan pelembab udara kasa basah NaCl lembab. Atur intake untuk cairan, mengoptimalkan keseimbangan. Monitor respirasi dan status oksigen. Pertahankan hidrasi yang adekuat untuk mengencerkan sekret. Selanjutnya, pada diagnosa ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan kerusakan atau pelemahan muskuloskeletal. Untuk NIC-nya sendiri, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, pasien menunjukkan keefektifan pola nafas dengan kriteria hasil tidak ada dyspnea, menunjukkan jalan nafas yang paten, klien tidak merasa tercekik, irama nafas, frekuensi pernafasan dalam rentang normal, tidak ada suara nafas abnormal. Tanda-tanda vital dan dalam rentang normal, tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Untuk NIC-nya sendiri, ada airway manajemen, berikan oksigen yang cukup, monitor respirasi dan status oksigen, pastikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, auskultasi suara nafas, catat adanya suara nafas tambahan, berikan bronchodilator jika diperlukan, atur intake untuk cairan, mengoptimalkan keseimbangan, pertahankan jalan nafas yang paten, monitor adanya kecemasan pasien terhadap oksigenasi, monitor vital sign, monitor pola nafas. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan perfusi ventilasi dan perubahan membran kapiler alveolar. Untuk NOC-nya, respiratory status ventilation, respiratory status gas exchange, keseimbangan asam basa elektrolit, vital sign. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, gangguan pertukaran gas pasien teratasi. Terbukti dengan kriteria hasil mendemonstrasikan peningkatan ventilasi dan oksigenasi yang adekuat, memelihara kebersihan paru-paru dan bebas dari tanda-tanda distres pernafasan, mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih, tidak ada cyanosis dan dyspnea, mampu mengeluarkan sputum, mampu bernafas dengan mudah, dan tidak ada pulsed lift, tanda vital dalam rentang normal. AGD dalam batas normal, status neurologis dalam batas normal. Dengan NIC, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, pasang mayo bila perlu, lakukan fisioterapi dada jika perlu, keluarkan sekret dengan batuk atau suction, auskultasi suara nafas, dan catat adanya suara nafas tambahan, berikan bronchodilator, berikan pelembab udara, atur intake untuk cairan, mengoptimalkan keseimbangan, monitor respirasi dan status oksigen, catat pergerakan dada, amati kesimetrisan penggunaan otot tambahan, retraksi otot supraklavikuler dan intrakostal. Monitor suara nafas seperti dengkur, monitor pola nafas, bradypneu, tachypneu, kusmaul, hiperventilasi, Chinese stokes, biot. Auskultasi suara nafas, catat area penurunan atau tidak, adanya ventilasi dan suara tambahan. Monitor TTV, AGD, elektrolit dan status mental. Observasi cyanosis, khususnya membran mukosa, jelaskan pada pasien dan keluarga tentang persiapan, tindakan dan tujuan penggunaan alat tambahan, oksigen, suction, dan inhalasi. Selanjutnya, pada diagnosa hipertermi berhubungan dengan invasi mikroorganisme. Untuk NOC-nya, termoregulasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, pasien menunjukkan suhu tubuh dalam batas normal dengan kriteria hasil suhu tubuh 36-37 derajat Celcius, nadi dan RR dalam rentang normal, tidak ada perubahan warna kulit, dan tidak pusing. Untuk NIC-nya sendiri, monitor suhu sesering mungkin, monitor warna dan suhu kulit, monitor TD, nadi, dan RR, monitor penurunan tingkat kesadaran, monitor WBC, HB, dan HCT, monitor intake dan output, berikan antipiretik, selimuti pasien, berikan cairan intravena, kompres pasien pada lipatan paha dan aksila, tingkatkan sirkulasi udara, tingkatkan intake cairan nutrisi, monitor TD, nadi, dan RR, catat adanya
fluktuasi tekanan darah, monitor hidrasi seperti turgor kulit, kelembapan membran mukosa. Selanjutnya, untuk diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan asupan diet kurang. Untuk NOC-nya sendiri ada Nutritional Status Adequacy of Nutrient, Nutritional Status, Food and Fluid Intake, Weight Control dengan kriteria hasil albumin serum, prealbumin serum, hematokrit, hemoglobin, total iron binding capacity, jumlah limfosit. Untuk NIC-nya, kaji adanya alergi makanan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien, yakinkan diet yang dimakan mengandung tinggi serat untuk mencegah konstipasi, dan anjurkan pasien bagaimana membuat catatan makanan harian, monitor adanya penurunan berat badan, monitor turgor kulit, monitor kekeringan rambut, total protein, HB, kadar HT, monitor mual dan muntah, monitor pucat, kemerahan dan kekeringan jaringan, konjungtiva, monitor intake nutrisi, dan informasikan pada klien dan keluarga tentang manfaat nutrisi. Anjurkan klien minum banyak, catat adanya odem, hiperemik, hipertonik, papila lidah, dan kavitas oval. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.